Yang mau pulang ke kampungnya justru tidak diperhatikan. Oleh karena itu, masalah mudik gratis yang konon menurut Organda kan itu nggak tepat sasaran. Menurut Kang gimana, Kang? Betul, tidak tepat sasaran. Itu betul, nggak tepat sasaran buat Banten. Itu kan nama saya Nadi Hermawan, saya dari Ujung Kulon, supir driver Elep Cibaliung, Taman Jaya, Serang. Kang, dengan adanya travel bodong yang terus bergerak sampai nyampe Ujung Kulon, tanggapan Akang sebagai supir bagaimana, Kang? Serang, kalau ini masalah travel bodong, kalau pemerintah nggak bisa bertindak, biar kami yang bertindak. Terus terang, kami pribadi semua ini, teman-teman sama teman-teman, kami yang bertindak buat travel bodong. Sesaat lagi Anda akan mengikuti tayangan Neo TV, channel Bang Kumis berbagi referensi, informasi faktual dan terpercaya. Halo pemirsa, selamat siang. Kembali channel Bang Kumis berbagi menjumpai Anda di edisi 14 April 2023. Dan saat ini Bang Kumis ada di kawasan Kabupaten Pandeglang, tepatnya di Terminal Kadupaten, di mana berjejer puluhan kendaraan mikro jurusan Banten Selatan Pandeglang Selatan melakukan aksi dalam satu hal, yaitu masalah mudik gratis yang dilakukan oleh Pemprov Provinsi Banten melalui Disub Provinsi Banten. Nampaknya dianggap salah sasaran. Atau nanti bagaimana untuk informasi selengkapnya masih bersama channel Bang Kumis berbagi dari Terminal Kadupaten Kabupaten Pandeglang. Channel Bang Kumis mengabarkan. Kebijakan pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Perhubungan Banten soal pelaksanaan anggaran mudik gratis untuk para pemudik nampaknya terus jadi sorotan publik, khususnya para pengemudi angkutan kendaraan mikro di Terminal Kadupaten Pandeglang, Banten. Hari ini Jumat 14 April 2023, puluhan pengemudi menggelar aksi damai memprotes pelaksanaan mudik gratis yang dianggap tidak tepat sasaran. Bukan saja soal mudik gratis, akan tetapi para pengemudi mikro jurusan Serang ke sejumlah kawasan selatan memprotes adanya travel bodong alias tak berizin yang dibiarkan beroperasi selama ini, yang dianggap merugikan para pemilik kendaraan yang resmi memiliki izin trayek. Untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum, aksi damai para pengemudi ini mendapat pengawalan dan dipantau oleh sejumlah anggota kepolisian Polres Pandeglang. Aksi berjalan aman, tertib, dan damai. jasa transportasi yang menginginkan diperlakukan adil oleh pemerintah provinsi kita. Karena dari tahun ke tahun belum pernah kita rasakan yang namanya perhatian dari Pemprov Provinsi Banten. Dan yang kami tahu dari tahun ke tahun ada yang namanya anggaran untuk mudik gratis. Tapi anggaran mudik gratis itu tidak dirasakan oleh rakyat Banten. Yang merasakannya orang-orang yang justru bukan orang Banten. Saya di sini menuntut keadilan sebagai warga Banten. Setiap mau hari raya Idul Fitri ada kenaikan tarif. Ini yang kasihan masyarakat, karena memang harus naik tarif tersebut karena tuntutan terhadap BBM dan tuntutan terhadap kewajiban yang lainnya. Justru kami menginginkan perhatian dari pemerintah Provinsi Banten.
Setiap tahun ada anggaran untuk mudik gratis yang hitungannya miliar. Untuk tahun ini yang dikeluarkan oleh Pemprov Banten 1 miliar. Tapi digunakan mudik gratisnya bukan ke Banten, bukan oleh warga Banten, tapi dipakai oleh warga yang di luar Banten untuk mudik mereka. Yang warga Banten yang mau pulang ke kampungnya justru tidak diperhatikan. Oleh karena itu, Bapak-bapak, dengan terganggunya beberapa hitungan menit ini mohon dimaafkan. Nanti Pak Inan dari Akademi dipersilahkan untuk menyampaikan juga aspirasinya. Nah, pemirsa, coba Bang Kumis mau sedikit nanya-nanya salah satu mungkin termasuk kolabnya. Selamat siang, assalamualaikum, Akang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diem. Kang, nama siapa, Kang? Inan pada suka. Nah, ada sebagai Reaper jurusan mana? Cibaliung Serang. Nah, Kang, akhir-akhir ini kan jadi polemik nih masalah pembiayaan mudik gratis yang dilakukan oleh Pemprov melalui Dishub Provinsi Banten. Menurut Akang gimana, Kang? Tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran. Maksudnya secara tegas sepengetahuan Akang tidak tepat sasaran itu gimana sih, Kang? Harusnya yang dapat mudik gratis itu justru super elok ya, jurusan warga Banten, Cibaliung Serang gitu. Nah, terus gini, Kang, akhir-akhir ini persaingan di dunia transportasi kan nampaknya banyak yang mengeluh nih untuk supir mikro ini karena adanya dengan travel bodong. Tanggapan Akang bagaimana, Kang? Ya, itu sangat merugikan sekali ya. Sangat merugikan sekali bagi jasa-jasa angkutan umum. Harapan Akang bagaimana, Kang? Harapannya, pengennya? Nah, memberantas sebuah kegiatan warga juga tidak mudah, butuh koordinasi agar dalam arti itu bisa dilaksanakan tapi dengan cara kondusif. Nah, seandainya pihak APH atau Dishub tidak bisa untuk menertibkan travel bodong itu, apa yang akan dianggap? Kalau yang namanya transportasi ilegal itu hukumnya wajib untuk ditindak oleh petugas. Kenapa tidak bisa? Karena di tatanan transportasi itu udah jelas ada aturannya. Nah, kami ini angkutan umum jelas kami ikuti aturan. Kami bayar pajak melalui trayek, melalui uji kelaikan. Nah, terus trayek juga diatur. Nah, kalau triple ini seenaknya dia bawa penumpang. Nah, lalu Uber, Grab ya itu juga sama. Mereka plat hitam. Kok bisa terus penumpang umum? Pak Haji sebagai Sedangkan ketua, di dalam aturan itu tetap penumpang umum itu adalah plat kuning. nah terus gini, maksud saya di sini kan termasuk ada kaitannya Pak Hajimu sebagai ketua organda yang memang ya berhubungannya erat dengan para driver ini. Apa yang pernah dilakukan agar travel bodong itu tidak beroperasi, Pak Haji? Ya jelas, kami sudah melaporkannya beberapa kali ke Dishub maupun ke kepolisian untuk ditindak tegas bahwa mereka itu pelaku transportasi yang ilegal. Nah, sehingga sudah jelas merugikan kami yang transportasi angkutan umum yang legal. Nah, mereka plat aja hitam. Nah, tapi dengan bebasnya sebagai triple membawa penumpang sampai masuk ke pelosok-pelosok di wilayah selatan. Nah, ini jadi mobil-mobil PS khususnya ya bagaimana mau bisa mendapat penghasilan, rugi. Nah, terus gini, Pak Haji, ditambah lagi ya, ada APBD uang provinsi rakyat Banten. Nah, digunakan oleh Dishub Provinsi Banten sebagai stakeholdernya justru tidak tepat sasaran. Nah, terus seandainya ini satu persatu dulu, Pak Haji, tentang transportasi travel nih ya. Kalau seandainya di jelang Lebaran dan mungkin untuk selanjutnya masih ada travel yang tidak dibenahi oleh pihak-pihak yang memang bertanggung jawab,
apa yang akan dilakukan oleh supir-supir ini? Jelaskan. Ini kita awali di bulan suci Ramadan ini. Sebetulnya kami juga tidak menginginkan seperti ini, tapi karena sudah sangat keterlaluan, kami diperlakukan tidak adil oleh kebijakan pemerintah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Banten, sehingga kami untuk mengawali nanti di bulan Syawal, insya Allah kalau Pemprov tidak merubah dengan sistem yang adil kepada rakyat Banten itu sendiri, lihat nanti Organda akan bergerak bersama-sama akademi dan yang lain-lainnya. Seprovinsi Banten, kami akan bergerak dan bergerak seprovinsi Banten. Jangan dikira Organda bukan hanya Palegla, Organda di seprovinsi Banten. Begitu juga akademi. Akademi nanti seluruh transportasi akan kami kerahkan ke provinsi Banten. Satu pertanyaan terakhir nih, seandainya ada anggota Organda yang memang melihat travel terus masih beroperasi dan akhirnya terjadi chaos atau keributan, gimana itu Pak Haji? Kami tidak bisa begitu, Kang. Kami organisasi, wadahnya para pengusaha transportasi. Kalau terhadap pelanggar-pelanggar transportasi, itu bukan ranah kami. Ranahnya Dishub maupun polisi lalu lintas. Demikian, Kang. Kami tidak punya kewenangan untuk menindak. Organda itu hanya melaporkan. Gitu. Nah mungkin kepada para supir nih, seandainya masih travel terus beroperasi, apa yang akan dilakukan oleh bapak-bapak ini? Tetap, nggak bisa itu provokasi itu. Tetap Organda melarang itu. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Walaupun ada triple di depan kita, kita tidak bisa menindaknya kecuali melaporkannya kepada petugas. Demikian. Selamat siang, Akang. Selamat siang, Kang, perkenalkan nama siapa Kang? Pak Sukri, Sebagai? Ketua Akademi Provinsi Banten. Nah, Kang, dengan adanya kebijakan Pemprov Banten tentang mudik gratis, menurut Akang gimana, Kang? Sebenarnya kalau mudik gratis itu, kalau tepat sasaran sangat setuju. Berhubung ini mudik gratis tidak tepat sasaran, digunakannya untuk warga di luar Banten. Mau kami sebagai Ketua PS, Provinsi Banten ganti. yang mudik itu Sekaligus ke dibantu. selatan belum pernah ada perhatian sama sekali. Diaudit. Nah, terus coba secara teknis pengennya Bapak agar mungkin perlu masukan juga nih untuk di sub provinsi, masukan dari Bapak bagaimana baiknya Pak? Begini, masukan kami satu, tolong pengemudi-pengemudi elep yang ada di Provinsi Banten khususnya wilayah selatan tolong diperhatikan. Kami juga butuh perlindungan dan perhatian dari bapak-bapak di sub. Jangan memihak ke salah satu pihak aja gitu. Oke, terima kasih. Nah, pemirsa, setelah para pengemudi mikro menyediakan waktu untuk ikut aksi damai di Kadubanen, nampaknya mereka pun untuk melanjutkan kembali tugasnya masing-masing ke jurusannya masing-masing. Dan seperti yang Anda saksikan, sore ini nampak sejumlah bahkan puluhan pengemudi mikro untuk ikut aksi damai yang dibawa oleh Bapak Haji Mustafa sebagai Ketua Organda, dan mereka kompak untuk menyuarakan aspirasi mereka soal adanya mudik gratis yang dilakukan oleh Pemprov Banten melalui Dishub, dan juga masalah yang klasik seperti masalah travel bodong yang selama ini masih terus beroperasi. Dan mungkin dari channel Bang Kumis Berbagi menyimpulkan bahwa ada dua persoalan bagi APH untuk bisa menjembatani untuk menyelesaikan persoalan pengemudi khususnya di Provinsi Banten. Yang pertama, masalah adanya mudik gratis yang dianggap tidak tepat sasaran, dan kedua masalah travel bodong yang selama ini beroperasi bebas di kawasan Banten. Dari Terminal Kadubanen, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, channel Bang Kumis mengabarkan. Tahun depan pengen gratis itu. Nama siapa? Dari Malingping. Naik dari mana tadi, Kang? Dari Rangkas. Berarti asli warga Banten, Kang ya? Kang, kan masih ada nih Provinsi Banten mengadakan program yang namanya program mudik gratis. Akang pernah ngalamin belum, Kang? Belum.
Nah, harapan Bapak dengan adanya program, kan Bapak juga warga. harus dilaporkan itu. Gitu ya? Mesti ada itu. Tapi selama ini bener Bapak belum pernah mengalami mendapatkan. Jawa Barat sudah ada itu. Mana-mana pelosok Bandung, mana Jawa Tengah itu ada program gitu. Ini Tapi program yang menikmati kan harusnya warga Banten Pak ya, warga Banten. bukan warga luar. Nah, iya. Nah ini kan sudah ada 900 kursi Iya, iya. dan sudah habis ternyata. Menurut Bapak bagaimana itu? Nah, itu nggak adil namanya. Nggak sah itu. Karena apa? Orang-orang di sebagian warga Banten banyak yang di Jakarta belum pulang gitu. Nah terus gini, teknisnya Pak, menurut Bapak kasih masukan kepada Disub, teknisnya harusnya bagaimana sih Pak? Ya harus ya gimana konsultasi sama yang yang berkepentingan gimana gitu caranya ini supaya warga Banten bisa pulang gratis gitu. Nah terus gini Pak, satu lagi nih, dengan adanya travel bodong yang jelas memang merugikan pengusaha yang memang resmi Pak. Menurut Bapak bagaimana Pak? Itu tadinya salah Pak. Tadinya kan sudah dari dulu memang sudah ada itu. Kan itu sebenarnya masih tetap melanggar Pak ya? Ya melanggar, tapi kan disahkan sama pemerintah Pak. Dibiarkan maksudnya? Dibiarkan. Kan udah sah itu. Biar dibuat gimana-mana nggak bisa Pak. Kan udah ada di dalam apa online namanya itu. Tinggal ngebel dia datang mana tempat. Nah, menurut Bapak itu kan merugikan para awak ini Iya ya? memang. Cuman kalau pemerintah mengesahkan, pemerintah dari Jakarta juga mengesahkan begitu tadinya. Jadi Provinsi Banten juga ikut-ikutan begitu. Percaya. Oke Pak, Pak Iya. sekali lagi nama siapa Pak? Nama saya Sahrul Pak. Dari? Di Pasar Picung Kadumalati saya. Oke, terima kasih Bapak. Iya. Hati-hati di jalan. Nah Iya, iya. inilah Di Indosiar nanti malam. Siap, TV1. Pokoknya tahun depan mudah-mudahan gratis ya. enggak. Tadi kan bukan disahkan, membiarkan. Jadi ada yang disahkan travel yang memang sah, pakai Grab. Ada juga travel bodong yang dibiarkan ya. Iya, makanya itu. Jadi pemerintah itu sebetulnya jadi salah sasaran. Seharusnya bertindak itu pemerintah, bukan kita semua ini. Saya sebagai supir terus terang keberatan masalah ada travel bodong itu. Apa masalahnya? Merugikan kami semua. Nah, itu makanya itu kami sebagai driver itu. Travel sama Grab itu kayaknya bersatu begitu kalau dalam beda. Beda, Pak. Beda. Itu pakai tapi aplikasi. Biar benar juga, tapi kan biarkan sampai peluru pelosok Jawa Barat, Oh, Bandung, kalau Jawa Tengah membiarkan gitu. itu nggak tahu. Agak terbatas Pak jangkauannya Pak. Iya, travel juga sama. Enggak, Enggak. Kemarin kawan saya dari Jakarta. Enggak, kalau travel, mobil dari sini ke Bandung juga bisa diambil. Ke Tangerang, ke Jakarta bisa. Kalau Grab itu terbatas jarak kilometernya. Sedangkan sistem aplikasi. Kalau Ya itu melanggar. travel Pak. bodong, Pak. Kalau travel bodong, udah diumumin nanti dia tiap-tiap rumah dijemput satu-satu terus. Udah penuh baru berangkat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadi Hermawan. Saya dari Ujung Kulon, supir driver Elep Cibaliung, Taman Jaya, Serang. Kang, dengan adanya travel bodong yang terus bergerak sampai nyampe ujung kulon, tanggapan Akang sebagai supir bagaimana Kang? Saya sangat keberatan dan sangat dirugikan sama travel gelap, travel bodong itu. Dikarenakan saya sebagai supir udah 36 tahun saya Jadi supir. sebagai supir, jadi keberatan. Udah 2 tahun ini terus terang saya narik dari Serang ke Taman Jaya itu cuma bawa 4 orang, Bang. Itu mungkin salah satunya gara-gara ada travel bodong itu Pak ya? Ya itulah. Kang, apakah pernah melapor ke pihak yang memang tanggung jawab dalam hal transportasi Bang? Saya terus terang itu sudah saya ajukan dan teman-teman udah berapa kali kami mengajukan masalah travel bodong, cuma nggak ada tanggapan dari pemerintah. Terus terang kalau ini masalah travel bodong, kalau pemerintah nggak bisa bertindak, biar kami yang bertindak. Terus terang kami pribadi semua ini teman-teman sama teman-teman kami yang bertindak buat travel bodong. Oke Kang, makasih ya. keberatan. Nah terus satu lagi Kang, kan masalah mudik gratis yang konon menurut Organda kan itu nggak tepat sasaran. Menurut Kang gimana Kang? Betul, tidak tepat sasaran. Itu betul, nggak tepat sasaran buat Banten. Itu kan diharuskan itu harus mudik gratis itu buat Banten kan.
Toh kenapa itu disalah alihkan? Oke Kang, terima kasih hujan Kang. Oke, siap. Keluhan-keluhan itu masih tetap ada, bahkan lebih marak lagi. Iya. Tanggapan Pak Atang nih sebagai Iya. isu, bagaimana Pak Atang? Iya memang waktu masih zaman kepala terminal juga ya, itu terutama awak akap itu ya, selalu konsultasi, waduh gimana nih Pak UPT ini, waktu-waktu masih jadi UPT terminal Labuan. Nah, kita sudah melakukan tindakan Bang Kumis gitu ya, karena yang namanya travel itu kan kalau untuk kalau tanpa izin itu jelaskan pelanggaran Bang Kumis ya, nggak boleh. Tetapi di lain pihak juga itu ya, itu para AKDP, supir AKDP maupun supir akap berintrospeksi dirilah gitu ya. Tunjukkanlah, berikanlah pelayanan yang terbaik. Insya Allah penumpang tidak akan lari kemana gitu ya. Insya Allah penumpang tidak akan lari kemana. Tapi kalau untuk yang travel yang namanya itu tidak berizin ya, insya Allah kita akan melakukan tindakan di lapangan karena pengaduan itu kan kita harus ditindaklanjuti Bang Kumis ya. Mungkin itu ya. Barangkali ada pesan khusus nih ya, khususnya untuk para pengguna jalan yang mau mudik lebaran ini, dari pesannya apa untuk warga Pandeglang khususnya Pak? Iya. Untuk pesan kepada para pemudik, kita itu diperkirakan pemudik di kita ini ke tahun ini naik Bang Kumis. Karena 2 tahun ke belakang kita kan nggak boleh mudik. Nah, diperkirakan kita ini Provinsi Banten itu naik 7-10% dari arus mudik tingkat nasional. Jadi untuk para pemudik carilah waktu yang aman. Cari waktu yang aman, jangan sampai udah deket baru pulang gitu ya. Kemudian jangan terburu-buru atau emosional kalau pengen pulang ya. Kalau misalnya udah penuh jangan memaksakan diri ya. Antri, cari kendaraan supaya pada pulangnya enak, nyaman, karena kita juga sebagai pemerintah pengen para pemudik ini di jangka waktu yang tidak lama Bang Kumis sebetulnya. Kalau yang tahun kemarin sebetulnya lama Bang Kumis. Kalau tahun ini kita enggak lama gitu. Jadi karena waktunya tidak lama, mudah-mudahan kita para petugas Dinas Perhubungan, Kepolisian, dinas instansi terkait, termasuk di dalamnya Pol PP dan sebagainya, gitu. Akan kita turun langsung ke lapangan dalam rangka penciptaan arus mudik supaya pemudik itu aman, nyaman, lancar, selamat sampai tujuan. Itu Bang Kumis.